Adik-adik dipersilakan berdiri, kita menyanyikan bersama lagu wajib SMTPI GPM. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya harapan gereja dan bangsa, harus dibina, harus dibimbing, diasuh ke arah masa depan. Jadilah anak-anak Tuhan, taat dan beriman, dan takkan pernah diombang-ambingkan. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya yang tak dapat dilupakan oleh pengasuh dan orang tua, dibimbing untuk mengenal Kristus. Kembangkan ketahanan iman, sosial ekonomi, dan tak lupa ketahanan ilmiah. Ayo tingkatkan WASPI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASPI, wadah pelayanan anak dan remaja GPM, berdasarkan pada firman Allah. Ayo tingkatkan WASPI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASPI, siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam konteks catur panggilan gereja. Nah, adik-adik dipersilakan berdiri, dan Usi minta adik-adik untuk mengulangi apa yang Usi katakan dan mengikuti gerakan yang akan Usi buat. Allah menciptakanku istimewa. Ia menciptakanmu istimewa juga. Ia memberiku telinga sehingga aku dapat mendengar. Ia memberiku mata sehingga aku dapat melihat. Ia memberiku kaki untuk mengentak-entak-entak. Ia memberiku tangan untuk menepuk-tepuk-tepuk. Ia memberiku tungkai kaki untuk berjalan-jalan-jalan. Ia memberiku mulut sehingga aku dapat berbicara. Ia menciptakanku istimewa. Allah menciptakanmu istimewa juga. Hai adik-adik, apa kabar? Kita bertemu lagi. Semua masih semangat? Masih, Lucy. Ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Kalau semua masih semangat, bagaimana kalau adik-adik kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria?
lalu tanyakan dong menyanyi lagu apa. Setuju gak sih? Setuju. Oke, tunggu ya. Kita telepon. Halo Ola. Halo Usi Lilin. Mau katong menyanyi lagu apa sekarang? Coba bilang pada teman-teman supaya teman-teman dong dengar. Teman-teman, mari kita menyanyi lagu K-A-S-I-H, kasih. Katong menyanyi semua, mari kita menyanyi lagu K-A-S-I-H. Adik-adik ada di rumah, Romel, Gio, Shakila, Karen, Leticia. Tadi dong Iko Usion menggerakkan kasih. Tadi katong sudah bikin gerakan tuh unjuk katong punya anggota tubuh ini. Dong Iko tadi? Iko kasih, Tadi katong sudah unjuk mata, telinga, tangan, kaki. Tuh, katong setuju sama tuh? Nah, bagaimana kalau sekarang katong menyanyi tanganku kerja buat Tuhan? Setuju? Setuju sih. Sekarang mau berdoa, mari kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kehidupan kami. Di saat ini kami akan mendengarkan cerita dari para pengasuh kami. Tuhan Yesus memberkati kami senantiasa agar apa yang kami berikan buat adik-adik asuhan kami ini, Tuhan Yesus, agar berguna bagi mereka. Ini kami ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, karena katong su berdoa, katong su menyanyi begitu banyak, sekarang adik-adik mau dengar cerita keseng? Mau dong. Kalau mau dengar cerita, berarti adik-adik dong harus duduk tenang-tenang. Duduk lalu simak cerita baik-baik ya. Adik-adik akan mendengar cerita tentang seorang kakak yang tidak menyayangi adiknya. Bahkan, ia tega membunuh adiknya. Adam dan Hawa mempunyai dua anak laki-laki bernama Kain dan Habel. Keduanya mempunyai pekerjaan yang berbeda. Pekerjaan Kain adalah sebagai petani, sedangkan Habel sebagai gembala. Suatu ketika, Kain dan Habel membawa persembahan kepada Tuhan dari hasil pekerjaan mereka.
Tapi apa yang terjadi? Habel mempersembahkan ternaknya yang paling gemuk, tapi Kain membawa hasil kebun yang kecil-kecil. Sehingga persembahan Kain ditolak, sedangkan persembahan Habel diterima Tuhan. Perbuatan baik yang dilakukan Habel yaitu membawa persembahan kepada Tuhan dengan hati yang senang, sedangkan Kain membawa persembahan dengan hati yang tidak senang. Nah, ketika Kain tahu bahwa persembahan Habel adiknya diterima Tuhan dan persembahannya tidak diterima, maka Kain menjadi cemburu dan iri hati. Dia dendam dan benci terhadap Habel adiknya. Lalu dengan pura-pura baik, Kain mengajak Habel untuk pergi ke padang. Namun ketika sampai di padang, dilihatnya tidak ada orang lain di sekitarnya. Maka akhirnya Kain berbuat jahat, yaitu dengan membunuh adiknya Habel. Tapi adik-adik, walaupun tidak ada orang yang melihat perbuatan Kain yang jahat itu, mata Tuhan melihatnya dan Tuhan bertanya, "Kain, di mana Habel adikmu?" Saat itu Kain menjawab, "Aku tidak tahu. Tuhan, apakah aku penjaga adikku?" Kain mencoba menipu Tuhan, tapi Tuhan Allah tidak dapat dibohongi. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Kain. Karena perbuatan Kain yang jahat, maka Kain diberi hukuman. Lalu Kain dibuang dari tanahnya sendiri. Ia menjadi pengembara di bumi. Jadi adik-adik, ternyata Tuhan sangat tidak menyukai sikap hidup atau perbuatan yang jahat seperti cemburu, iri hati, suka membenci, dendam, dan lain-lain. Tapi Tuhan sangat menyukai sikap yang baik. Kita diminta untuk menunjukkan sikap yang baik terhadap orang lain. Contoh sikap yang baik hati seperti suka menolong, tidak marah-marah, atau tidak berkelahi, atau tidak melempari teman, dan lain-lain. Perbuatan inilah yang harus dilakukan terhadap saudara. Nah, adik-adik, kali ini Usi mau cerita tentang 7 Syammas atau yang sekarang kita sebut diaken. 7 diaken ini mereka dipilih untuk membantu para murid memberitakan Injil. Mereka yang dipilih ada 7 orang. Mereka adalah Stefanus, Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Permenas, dan Nikolaus. Nah, adik-adik, tugas dari 7 Syammas ini adalah membantu orang miskin, berdoa bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua, dan membantu ibu-ibu yang tidak memiliki suami. Seperti para majelis jemaat kita saat ini yang tugasnya juga untuk melayani. Adik-adik, sama seperti 7 Syammas, adik-adik juga punya tugas dari Tuhan Yesus, yaitu saling membantu, harus hidup saling menyayangi dengan teman-teman, kakak, dan juga adik. Tidak boleh nakal. Adik-adik juga harus taat kepada orang tua dan juga kepada para pengasuh. Dan yang terlebih khusus juga orang yang lebih tua, supaya kita disayang dan diberkati oleh Tuhan. Ayah Samuel bernama Elkana dan ibu Samuel bernama Hana. Samuel sangat senang menjadi pelayan Tuhan Allah. Dia membantu Imam Eli melakukan bermacam-macam pekerjaan di rumah Tuhan itu, mulai dari membuka dan menutup pintu bait Tuhan, membersihkan rumah Tuhan, menyalakan lampu, dan lain-lain. Suatu ketika saat Samuel sedang tidur, ia mendengar ada suara yang memanggilnya, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel menjawab,
"Ya Bapa." Karena Samuel pikir itu Imam Eli, maka Samuel pun datang kepada Imam Eli. Tapi ternyata bukan Imam Eli yang memanggilnya. Samuel pergi dan tidur lagi. Lalu untuk kedua kalinya ia mendengar ada orang yang memanggilnya. Kembali ia pergi mendapatkan Imam Eli, tetapi ternyata bukan Imam Eli yang memanggilnya. Saat itu Samuel belum mengenal Tuhan. Samuel tidak tahu bahwa yang memanggilnya itu adalah Tuhan, yang ingin menjadikan dia sebagai nabi. Ketika ia kembali tidur, maka ia mendengar ada suara yang memanggilnya untuk ketiga kalinya. Ia pun kembali mendapatkan Imam Eli, maka mengertilah Imam Eli bahwa Tuhanlah yang memanggilnya. Lalu Imam Eli berkata kepada Samuel, "Kembalilah ke kamarmu dan tidurlah. Kalau ia memanggilmu sekali lagi, katakanlah, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Lalu Samuel kembali ke kamarnya. Ketika ia sedang tidur, maka Tuhan memanggil ia sekali lagi seperti yang sudah-sudah. "Samuel, Samuel." Lalu Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berbicaralah Tuhan kepada Samuel. Alangkah indahnya suara Tuhan itu, tapi pesan yang diterima Samuel sangat menyedihkan. Tuhan memberitahukan kepadanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Imam Eli dan keluarganya. Anak-anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, akan mati pada hari yang sama karena kejahatan mereka, dan Imam Eli juga akan menerima hukumannya. Pagi-pagi sekali seperti biasanya, ia bangun membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Kemudian Imam Eli memanggilnya. Tanya Imam Eli, "Apa yang dikatakan Tuhan?" Dengan berat hati, Samuel menceritakannya. Meskipun pesan itu sangat menyedihkan, Samuel jujur menyampaikan semuanya kepada Imam Eli. Imam Eli tidak mengeluh, dan ia berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Imam Eli berserah, bukan putus asa tetapi dalam iman, karena ia mengerti bahwa hukuman itu pada tempatnya juga. Demikianlah Samuel menjadi imam, menjadi pelayan Allah, melayani umat Tuhan menggantikan Imam Eli. Dia menjadi seorang pelayan yang baik, yang mengasihi Tuhan. Dia masih sering mendengar suara Tuhan yang berbicara kepadanya, dan apa yang dikatakan Tuhan kepada Samuel diterimanya dan melakukannya dengan taat dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik bisa belajar dari Samuel yang taat kepada perintah Tuhan dan mau melayani Tuhan. Hizkia adalah seorang pemuda yang percaya kepada Tuhan. Ia selalu melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nama ayahnya Ahaz dan ibunya Abia. Karena kepercayaannya kepada Tuhan, Hizkia diangkat menjadi raja. Ketika itu ia berumur 25 tahun. Ia harus menggantikan ayahnya. Hizkia bertugas untuk memimpin umat di Yerusalem yang pada waktu itu tidak taat kepada Tuhan. Dengan penuh semangat, Hizkia mulai melaksanakan tugasnya sebagai orang yang sangat menyayangi Tuhan. Hizkia membuka pintu-pintu bait Allah kembali, dan bait Allah diperbaiki kembali. Dipanggilnya semua imam dan orang-orang Lewi, dan mereka disuruh membersihkan bait Allah itu dan memperbaiki segala sesuatu yang rusak. Bait Allah itu dibersihkan selama setengah bulan, dan patung-patung dewa berhala serta benda-benda lain dibuang ke dalam sungai Kidron di luar kota Yerusalem. Kemudian dipersembahkan korban yang pertama di pekabaran di depan bait Allah yang sudah dibersihkan itu. Korban itu
meminta pengampunan atas segala dosa bangsa itu. Para penyanyi memainkan lagu-lagu pujian, orang-orang berlutut dan berdoa. Dan di antara banyak orang itu, Raja Hizkia turut berlutut dan ia sangat bahagia karena bait Allah sudah berfungsi kembali. Hizkia menjalankan perintahnya selama 29 tahun lamanya. Nah, adik-adik, dari Raja Hizkia kita belajar kalau menjadi anak-anak Tuhan harus bisa bertanggung jawab, harus taat. Contohnya, kalau ada tugas yang diberikan harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya. Adik-adik, di kota Yerikho, di kota ini ada sebuah sungai yang sangat meresahkan orang. Anak-anak di Yerikho tidak bisa mandi di situ. Sungai itu konon katanya dikatakan tidak sehat, penuh banyak racun. Nah, adik-adik, semuanya panik. Rakyat di Yerikho juga panik. Bagaimana ya caranya sungai itu bisa terbebas dari racun? Bagaimana caranya ya air sungai itu bisa bersih, bebas dari racun, dan bisa sehat kembali? Sementara mereka berpikir dan berpikir, tiba-tiba ada seorang kakek. Adik-adik tahu tidak? Nama kakek itu adalah Elisa. Ia seorang nabi atau seorang hamba Tuhan. Ia sama seperti pendeta, tapi ia mampu melakukan sesuatu dan penduduk itu mengenal persis siapakah kakek Elisa itu. Mereka juga pasti tahu kakek Elisa dapat melakukan sesuatu. Mereka semua berbondong-bondong datang dan mendekati kakek Elisa dan berkata, "Pak Elisa, coba lihat kota ini, letaknya sangat baik, tapi air sungainya tidak baik." Pak Elisa jadi heran, mengapa ya ini harus terjadi di desanya mereka? Apa yang sudah terjadi dengan sungai ini? Pak Elisa akhirnya pergi melihat sungai itu. Ambilkan sebuah mangkuk yang masih baru. Taruhlah garam di dalamnya dan bawakan untuk saya. Mereka akhirnya cepat-cepat mengambil mangkuk yang masih baru dan menaruh garam dalam mangkuk itu. Lalu kakek Elisa mulai bekerja. Mata semua penduduk kota Yerikho tertuju pada kakek Elisa. Segeralah kakek Elisa memegang mangkuk yang telah berisi garam itu menuju ke mata air atau sumber air itu dan melemparkan garam itu ke sungai sambil berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kunasihatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi kematian atau keguguran bayi." Wah, hebat sekali ya Pak Elisa. Dia bisa melakukan itu buat kita. Betul-betul sekali. Saat itu air langsung tidak mengandung racun lagi. Air sungai itu menjadi sehat kembali. Sekarang ibu-ibu yang sedang menunggu adik bayinya tidak takut lagi mandi di situ. Bahkan adik-adik yang lain juga tidak takut mandi lagi di situ. Mereka mandi, mencuci, bahkan mengambil air di situ untuk dimasak dan untuk diminum.
Nah, adik-adik, kakek Elisa sangat luar biasa ya. Kakek Elisa percaya kepada Tuhan sehingga Tuhan membantu kakek Elisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang dialami oleh penduduk-penduduk di situ. Nah, adik-adik yang selalu percaya kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memakai adik-adik seperti Tuhan memakai kakek Elisa. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang Kain dan Habel, 7 diaken, Raja Hizkia dan Samuel. Sekarang adik-adik, si Ica akan menunjukkan 10 gambar perbuatan baik dan yang buruk. Mari kita melihat sama-sama. Kalau ini adik-adik, perbuatan apa ya adik? Mana usi Ica lihat ini perbuatan apa ya kalau rajin membantu orang tua di rumah? Perbuatan baik sih. Oh oke, perbuatan baik usi Ica tempel dia. Sekarang usi Ririn ambil satu lagi ya usi Ica. Coba dong lihat ini perbuatan apa ya? Perbuatan tidak baik sih. Ini para kenapa perbuatan tidak baik? Karena mereka berkelahi sih. Oh iya, perbuatan yang tidak baik. Oke, usi Ririn tempel dia 5 perbuatan yang tidak baik ya. Lanjut usi. Kalau yang ini adik-adik, perbuatan baik sih. perbuatan baik. Mereka ada membuat apa adik-adik? Membuat apa itu ya? Ada bantu orang bersih-bersih Oh, iya. lingkungan usi. Jadi ini perbuatan yang baik. Si Ica tempel di sini ya. Kalau ini kira-kira perbuatan baik asing. Kalau cubi taman di rumah, cubi taman di sekolah, kah cubi taman di tempat tunas, kah sekolah minggu itu perbuatan baik asing? Perbuatan tidak baik sih. Bagus sekali. Ini perbuatan yang tidak boleh dicontoh. Oke, isi Ririn tempel ya. Ya, adik-adik kalau gambar yang ini, adik-adik tahu siapa yang di sini suka rajin membantu orang tua di rumah? Saya usi. Pasti ini menunjukkan perbuatan yang baik. Si Ica tempel di sini. Ya. Nah, ini. Ini perbuatan baik atau tidak? Kalau curi orang tua punya uang. Perbuatan tidak baik sih. Karena sudah Mencuri. Oke. Kalau yang ini adik-adik tahu gambar apa ini? Saling memaafkan sih. Iya, itu perbuatan yang baik atau yang tidak baik? Baik usi. Kalau mengejek usi Ririn, kira-kira tahu di perbuatan yang baik? Batu ke sini? Salah usi. Barang kalau mengejek tuh biasa itu dia masuk di perbuatan baik atau sing baik? Tidak baik usi. Barang kenapa? Mengejek teman itu dosa usi. Tuhan Yesus saya suka. Betul, Tuhan Yesus yang suka berarti kata kasih masuk di perbuatan yang Tidak baik. Kalau gambar yang ini adik-adik, siapa yang tahu gambar yang ini? Menolong teman sih. Tolong teman. Masuk dalam perbuatan yang baik atau tidak baik? Baik usi. Oke, ini terakhir ya adik-adik.
Kira-kira menurut adik-adik kalau menyontek waktu ujian, waktu tes di sekolah minggu atau di sekolah, itu baik kasih? Siapa yang pernah menyontek? Saya Usi. Kalau pernah menyontek berarti itu tindakan baik kasih yang baik? Baik Usi. Berarti boleh ikut. Jadi Usi Rirlin taruh di 5 perbuatan yang tidak baik. Oke adik-adik, nah karena adik-adik begitu pintar, sudah bisa lihat mana yang baik dan sing baik, 5 perbuatan yang baik dan sing baik, maka Usi Rirlin mau kasih saran, Usi Rirlin mau kasih pesan untuk adik-adik. Kalau perbuatan yang baik, kayak misalnya membantu orang tua, menjemur pakaian, atau membersihkan rumah, memaafkan dan sebagainya, itu harus dicontoh karena itu perbuatan yang baik. Tapi kalau perbuatan yang tidak baik, kayak Usi Rirlin tadi kasih tunjuk gambarnya, seperti memukul teman, mengejek teman, menyontek apalagi, itu perbuatan yang tidak baik, yang tidak boleh diikuti oleh adik-adik semua di rumah. Jadi adik-adik mengerti? Mengerti Usi. Oke, siap kalau adik sudah mengerti. Adik, tadi katong sudah berdoa pembukaan. Katong sudah juga berdoa sebelum katong bercerita. Nah sekarang katong semua selesai dan katong kegiatan sekolah minggu, katong mau berdoa syukur. Namun sebelumnya, Usi Om minta adik-adik semua duduk tenang. Lalu katong mau menyanyi Tanganku Ada 2, 5 jarinya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk cinta Tuhan bagi kami semua. Terbukti ketika di saat ini kami sudah diizinkan untuk beraktivitas dalam kegiatan sekolah minggu. Kami sudah bernyanyi, kami sudah mendengar cerita, dan kami percaya bahwa semua yang kami lakukan, Tuhan Yesus memberkati itu menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi kami semua selaku anak-anak-Mu. Tuhan Yesus berkati kami semua, berikan kekuatan, berikan kesehatan yang terbaik bagi kami semua. Tuhan Yesus ajar kami untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan dengar-dengaran orang tua di rumah. Dan Tuhan Yesus juga mau menjadikan kami menjadi anak-anak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kami sudah belajar hari ini tentang perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik, dan kami minta Roh Kudus Tuhan senantiasa menuntun kami. Walaupun kami masih kecil, tapi kami sudah bisa belajar bagaimana harus melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan Yesus sukai.
Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan Yesus tetap ada bersama kami anak-anak dalam seluruh pertumbuhan kami, dalam setiap kegiatan aktivitas yang kami lakukan, bermain, belajar, biar Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus juga berkati Papa, Tuhan Yesus berkati Mama, dan juga Oma dan Opa dan semua orang tua kami, bahkan kakak-kakak kami, adik-adik kami juga. Tuhan Yesus berkati semuanya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa sebagai anak di kota ini, yang ada di provinsi ini, bahkan negara ini. Kami berdoa Tuhan Yesus jaga dan lindungi kami ketika begitu banyak orang yang sakit Tuhan. Ada yang sakit COVID-19, ada pandemi COVID-19. Kami belum memahami, tapi kami tahu orang begitu susah karena penyakit ini, karena wabah ini. Kami mohon Tuhan Yesus lindungi kami supaya kami tidak pernah menderita atau mengalami dari wabah COVID-19 ini. Tuhan Yesus berkati kami, jaga papa mama kami, jaga semua orang yang kami kasihi, yang kami cintai, supaya kami tetap sehat. Dan ajar kami semua, kami yang anak-anak, tapi juga orang tua kami, untuk bisa hidup sehat, taat aturan yang dibilang oleh pemerintah, oleh gereja, supaya kami tetap terhindar dari wabah ini. Bahkan kami bersama dengan orang tua kami, bersama orang lain, kami bisa memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Mari Tuhan, ajar kami untuk setia melakukan apa yang baik menurut Tuhan bagi kami. Dan kami tetap percaya dimanapun kami berada, Tuhan Yesus tetap ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini. Kami sudah berkegiatan, kami sudah beraktivitas lewat kegiatan sekolah minggu. Kami akan mengakhiri seluruh kegiatan ini sampai nanti kami pun akan berjumpa di kali-kali mendatang, tapi juga di kegiatan tunas pekabaran Injil di hari esok. Tuhan Yesus, kami mohon berkat Tuhan bagi kami semua, supaya ketika kami masuk hari hidup kami ke depan, kami tetap ada dalam pemberkatan Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kami, menyertai orang tua kami, semua orang yang mencintai kami, bahkan juga orang yang membenci kami. Berkat itu kami terima saat ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum katong berpisah satu dengan yang lain, sebelum katong mengakhiri katong punya kegiatan sekolah minggu ini, ada pesan yang Usi Ririn, Usi On, bahkan Usi Ica mau bilang, yaitu rajin cuci tangan, jaga jarak, dan jaga jarak Usi Ica. Oke. Dan tidak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah, itu pun kalau penting, adik-adik. Kalau yang penting, jangan keluar rumah lain, supaya katong bisa memutuskan mata rantai COVID-19. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Dadah, shalom. Shalom.